dalam penyampaian secara paralel ini boleh jadi di tengah-tengah mungkin Bapak Penguji akan memotong untuk menghentikan Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Moderator, saya hormati Bapak Penguji, teman-teman dan rekan-rekan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil laporan aktualisasi saya yang saya laksanakan selama 30 hari sejak tanggal 1 Maret sampai tanggal 30 Maret 2021. Jadi judul aktualisasi saya itu adalah peningkatan kemampuan bahasa Inggris siswa dengan strategi pembelajaran FENENPIK di SMP 3 Wani Barat, Kabupaten Konawe, Kepulauan. Oke, tujuan penulisan laporan aktualisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Di mana tujuan umumnya adalah pada intinya kegiatan aktualisasi ini bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai aneka di tempat tugas atau di unit kerja kita masing-masing, dan tujuan khususnya adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa di kelas 7 sekolah SMP 3 Wani Barat. Oke. Dalam kegiatan aktualisasi ini saya membuat 5 jenis kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan sosialisasi. Di slide itu tampil ada 3 gambar yang menunjukkan 3 tahap kegiatan saya, yaitu yang pertama melakukan konsultasi, kemudian yang kedua adalah membuat slide, dan yang ketiga adalah melakukan kegiatan sosialisasi di kalangan guru-guru dan kepala sekolah. Kegiatan 2 yaitu saya menyusun RPP. Di sini saya konsultasi dulu kepada kepala sekolah saya terkait RPP yang akan saya buat, kemudian mencari bahan ajar yang cocok, dan yang ketiga adalah proses penyusunan RPP. Yang ketiga adalah saya membuat handout. Ya, di sini saya menyiapkan bahan dan alat cetak handout. Jadi handout yang saya buat itu saya buat sendiri dan saya sesuaikan dengan bahan ajar yang saya gunakan, yaitu buku kelas 7 revisi 2019 untuk bahasa Inggris. Kemudian saya menyortir bahan handout itu untuk dibagikan kepada siswa. Yang kegiatan keempat kemudian, ini masuk kegiatan intinya. Jadi saya mulai menerapkan kegiatan FENENPIK ini selama 6 kali pertemuan di luar dari pemberian pretest dan post-test. Jadi di sini saya menyiapkan kartu. Di sini ada kartunya. Ini kartu yang saya gunakan ketika saya menerapkan penerapan FENENPIK ini. Saya menyiapkan kartu, kemudian saya bagi kelompok. Jadi ini kartu, karena di sana jumlah siswanya sedikit. Dalam satu kelas itu cuma 7 sampai 8 siswa. Kelas 7 itu cuma 8 siswa, dan yang hadir pada saat pembuatan dokumentasi ini cuma 7 orang. Jadi saya bagi mereka menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 4 orang dan 3 orang. Jadi ini kartu saya bagi 2. Oke, jadi mereka duduk ya. Yang hadir dari 7 siswanya yang hadir? Dari 8 orang, yang hadir cuma 7 siswa. 7 siswa hadir? Ya. Oke. Jadi siswa saya bagi menjadi 2 kelompok. 2 kelompok, ada yang 4, ada yang 3. Kemudian saya berikan mereka 1 set kartu masing-masing kelompok. Jadi dari 4 orang siswa saya beri nama mereka siswa 1, 2, 3, 4. Kemudian saya berikan mereka 1 set kartu. Siswa pertama memegang kartu tersebut, seperti yang ada di gambar itu, membagi kelompok. Ada yang memegang kartu, ada yang menjawab. Kemudian siswa pertama itu memegang kartu, dia suruh siswa kedua untuk memilih salah satu kartu ini. Umpama siswa kedua memilih ini, you come in class. Jadi siswa kedua membacakan soal yang ada dalam kartu tersebut untuk siswa ketiga. Kemudian siswa ketiga menerjemahkan arti dari kalimat yang dibacakan oleh siswa dua. Siswa ketiga menjawab apa artinya, kemudian siswa keempat mengevaluasi apakah jawaban dari siswa 3 benar atau salah. Dia tugasnya menulis jawaban dari kelompok 3, dari siswa ketiga. Mana jawaban yang paling banyak jawaban benarnya, maka itulah yang menjadi pemenang. Ya, di sini juga sebenarnya saya sudah menyiapkan video jika diizinkan untuk saya putar. Ya. Jadi ini ya, seperti ini videonya. Ini saat mereka bermain kartu tersebut. Ya. Ya, jadi ini mereka berlomba untuk mencari jawaban yang paling banyak benarnya. Oke. Ini hanya menulis atau ada skripnya? Ada speaknya, Pak. Mereka siswa ketiga. Nanti pada saat sudah selesai semua satu putaran, itu berganti lagi. Orang kedua akan menjadi orang pertama, orang kedua menjadi orang ketiga, dan seterusnya. Berputar sampai semua dapat, atau sampai semua kartu habis. Ada yang suaranya? Ada, Pak, tapi kurang keras ya.
Di situ, kadang situ. Ya, ada. Saya izin. Saya mau mendengarkan. Bisa, biar Sebenarnya yang agak- penting biar last saya, yang penting saya dengar Iya. speaknya. Agak bermasalah memang sedikit speaker apa tapi ada di suara. Nyaris tidak kedengaran. Iya. Iya, iya. Ada ya. Sebagai informasi sedikit bahwa sebenarnya dari dua kelompok ini kedua-duanya mendapatkan nilai sempurna dua-dua kelompoknya. Hanya karena kita mencari pemenang dan saat itu ada hadiah yang saya ingin berikan. Jadi jadi pemenang itu ditentukan dari sempurnanya tulisan yang mereka berikan. Jadi hanya ada satu kelompok yang kurang sempurna penulisannya satu kata saja. Dari pengucapannya speaknya. Iya, iya. Kemudian yang ketiga saya lakukan evaluasi kembali terhadap hasil pembelajaran seperti ini. Ini hasilnya, hasil perbandingan nilai pretest dan posttest. Kalau dilihat sangat signifikan dan hampir tidak bisa dipercaya, tapi inilah faktanya. Pada saat pretest itu, Hasil yang kuning apa? yang kekuning-kuningan itu pretestnya. Tes. Ya, yang coklat posttest. Oh ya, hasil coklat itu post test. Ya. Kelas berapa yang diajar? Kelas 7, Pak. Kelas itu kelas 1 SMP. Ya. Video. Itu metode apa namanya? Fun and pick. Pen and pick. Pernah ada diterapkan sekolah situ? Belum, Pak. Terus apa posisi Anda, Pak Ari Sihat Salih? Dengan memperhatikan grafik yang Saya mau ini, Pak. ya. Peningkatan bahasa Inggris itu saya mau pakai ini terus kayaknya. Karena memang menyenangkan sekali bagi siswa karena di sana itu metodenya masih agak saya mau bilang kaku tapi masih agak metode ceramah rata-rata. Dua orang dan saya, Pak. Satu senior. Iya, PNS dengan 3 rombel. Keterlibatan beliau di dalam memberikan dukungan. Saya konsultasi sama pembuatan tes evaluasinya dengan saya tanya juga kalimat-kalimat yang kira mana yang cocok untuk mereka. Karena kan selama setengah semester beliau yang pegang kelas ini. Jadi mereka beliau maksudnya kan. Yang saya maksud apa tanggapan yang bersangkutan maksud Anda? Ada konsultasi dengan yang bersangkutan terkait dengan dukungan apa ya? Dukungan aktualisasi Anda. Kalau konsultasi sebelum melakukan kegiatan pasti, Pak. Tapi kalau setelah mana melaporkan hasilnya itu enggak. Saya enggak konsultasi lagi sama beliau. Ke depan saya minta atau bukan ke depan setelah ini. Ya. Setelah ini kalau Anda dinyatakan lulus, saya minta konsultasi dengan apa? Bukan konsultasi, tapi kolaborasi. Oh iya. Karena Anda tidak dalam posisi konsultasi, karena Anda sudah menyajikan aktualisasi ini, tapi berkolaborasi dengan apa namanya guru yang bersangkutan supaya kalau memang dia bagus model apa namanya panen pikir tidak apa-apa dia namanya dikomunikasikan supaya dia juga mau apa namanya berkolaborasi memberikan pembelajaran dengan metode pikir ini. Ya. Kalau memang itu kalau memang itu efektif, Ya. anak bisa kan bahasa Inggris seperti matematika. Ya. Kenapa anak-anak kita cenderung alergi dengan pelajaran itu? Karena persoalan menghafal sebenarnya. Nah ini kita mendidik mereka supaya mereka senang dengan pelajaran ini. Dengan metode ini permainan ini ya, yang bisa kita harapkan apa namanya bisa apa namanya berkolaborasi antara satu guru berkolaborasi dengan teman-teman dari sana dan sejauh Anda supaya metode-metode yang praktis, yang gampang, yang bisa disenangi oleh anak-anak itu bisa diterapkan untuk kalian semua. Siap ya. Ya, karena itu guru memang dituntut harus ada inovasi pembelajaran. Siap. Tidak monoton seperti yang Anda sampaikan. Ya. Salah satu penyebab siswa itu kan monoton kita. Ya. Kenapa? Ya, syukur-syukur monoton, kalian mengajar, syukur-syukur monoton itu karena
kalian tidak punya inovasi. Itu masih lebih bagus dibandingkan monoton karena hanya sekadar menggugurkan kewajiban sebagai guru. Nah, itu yang berarti kalau sekadar menggugurkan kewajiban tidak ada motivasi untuk maju. Tapi kalau guru-guru senior Anda monoton mengajar karena memang mereka tidak punya inovasi, maka kewajiban kalian untuk mengembangkan ilmu kalian untuk berkolaborasi dengan teman-teman guru lain supaya bisa menemukan hal yang terbaru dalam proses belajar. Siap. Saya kira itu untuk adik sama ini Arif. Ya. Cukup. Ya. Ya, makasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cerita seperti itu jelaskan langsung.